Pemirsa, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan optimisme tinggi mengenai Pilkada Jakarta 2024. Dasko percaya bahwa Pilkada Jakarta tahun ini akan berlangsung dalam 2 putaran berdasarkan hasil hitungan internal yang dilakukan oleh pihaknya. Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 28 November ini hari, Dasko juga menyatakan bahwa meskipun perhitungan cepat dari beberapa lembaga survei menunjukkan bahwa pasangan calon gubernur yang diusung oleh Gerindra kemungkinan besar akan masuk ke putaran kedua. Mereka masih menunggu hasil perhitungan resmi atau real account yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Jadi kemenangan pilkada pada saat ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia pada pesta demokrasi. Dan tentunya setelah pilkada, ini mari kemudian kita sama-sama melihat ke depan untuk membangun Indonesia, membangun bangsa dalam rangka kemajuan Indonesia. Demikian. Kita belum hitung, sampai dengan hari ini kita belum hitung karena masih ada yang real count-nya kan belum masuk. Ya, jadi kalau Pilkada Jakarta kami juga sedang menunggu perhitungan real count dari KPU, walaupun kemudian di internal sudah diumumkan oleh Ketua Tim dari Paslon Dido, Pak Riza Patria sudah mengumumkan bahwa menurut perhitungan internal yang dihitung itu kemungkinan besar akan terjadi 2 putaran. Ya, saya pikir strategi-strategi itu akan dirumuskan apabila ada 2 putaran itu oleh tim pemenangan yang tentunya setelah mengevaluasi hasil-hasil kerja pada saat kemarin, saya pikir demikian. Ya, saya pikir apa yang terjadi di banyak daerah, termasuk juga di Banten, adalah hasil kerja keras dari para calon yang diusung dalam pilkada dan juga kemudian partai pendukung serta organ-organ relawan tentunya. Dan khusus di Banten saya lihat memang kerja keras yang dilakukan cukup intens, dan juga kemudian rakyat di sana juga animo masyarakat terhadap calon pemimpin yang dicalonkan juga besar demikian. Saya jadi kami belum mendapatkan kemudian informasi terakhir dari pemerintah tentang bagaimana secara resmi PPN yang 12% dan juga kemudian langkah-langkah yang akan diambil sebelum atau sesudah bila itu kemudian jadi naik. Sehingga menurut saya pengumuman resmi itu akan datang dari pemerintah, sehingga nanti kita tunggu saja dan jawaban-jawabannya akan menunggu setelah kemudian ada sikap resmi dari pemerintah. Demikian. Jadi saya pikir apa yang disampaikan tadi dan juga kemudian ada di beberapa media mungkin akan bisa dibuktikan apabila kemudian ada pelaporan ke Bawaslu, ke Gakumdu, nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya. Demikian. Iya, kami lagi evaluasi tentang partisipasi pemilih ya, terutama di Jakarta yang mengalami penurunan. Di beberapa daerah sih memang karena cuaca, terutama ada terjadi hujan lebat dan lain-lain sehingga partisipasi pemilih turun. Seperti di Batam kami monitor, Kepri misalnya gitu, itu hujan lebat sekali. Tapi kalau di DKI kami sedang evaluasi dan sedang dikaji demikian. Ya, kami memang mengikuti bahwa apa yang sudah diputuskan melalui undang-undang pada tahun 2022 dan pada saat ini sudah berjalan, sedang dikaji apakah kemudian situasi yang ada sekarang itu dapat dijalankan. Walaupun undang-undangnya mengatakan bahwa di Januari 2025 harus ada kenaikan. Nah, sehingga semua pihak tolong bersabar. Kami sedang mengkaji dan akan berkomunikasi terus dengan pemerintah, yang tentunya komunikasi dan kajian ini tentunya untuk kebaikan rakyat. Demikian. Baiklah pemirsa, ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share di seluruh akun BI TV. Saya Putri Purwitasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.